untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin sudah lupa ketika berkonsultasi di Mirai mengenai bagaimana sih yang harus dipersiapkan untuk melihat dekade selanjutnya, apa saja keahlian apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita melihat di dekade selanjutnya ada peluang yang baik yang bisa kita ambil, atau di tahun ini gitu ada peluang apa, ada tantangan apa. Nah, di seri Pace sebagai peta hidupku ini akan saya bahas lebih lanjut. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Seri kedua dari Pace sebagai peta hidupku akan saya bahas mengenai keahlian apa yang bisa kita persiapkan untuk mendapatkan kesuksesan di tahun ini atau di dekade selanjutnya. Nah, kalau di Pace itu kita bisa melihat di sini ya, ini ada keahlian-keahlian apa yang harus kita persiapkan di tahun ini. Itu bisa kelihatan nggak? Nah, di kolom sini itu untuk tahun ini ya, keahlian apa yang harus kita persiapkan. Itu bisa lihat di lembar pertama di paling bawah. Ini bagi teman-teman yang sudah pernah konsultasi ke Mirai People Development Consultant ya. Dan untuk melihat keahlian apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa mendapatkan kesuksesan di dekade selanjutnya. Nah, ini yang dipace ada yang disebut dengan luck pillar. Ini biasanya di sini tahun ya, tahun per 10 tahun, dimulai dari usia berapa itu setiap orang berbeda. Jadi nggak sama. Ini di sini mulai dari usia 4 tahun, terus 14 tahun, terus di usia kita saat ini biasanya ada tulisan here, saat ini. Nah, pada dekade saat ini apa saja yang perlu kita persiapkan? Ini kita melihat yang di kolom yang ini paling bawah dan di bagian tengah. Jadi bagaimana kita mengaktifkan energi utama pada dekade selanjutnya atau pada dekade saat ini. Kita ngelihat di luck pillar. Dekade itu berarti per 10 tahun ya. Per dekade per 10 tahun. Nah, kalau untuk ngelihat yang tahun ini bagaimana strateginya, kita bisa ngelihat di sini. Ini biasanya ada tulisan tahun 2022, tahun sekarang. Itu kita ngelihat di halaman pertama di paling bawah. Ini keahlian-keahlian apa. Dan yang paling tengah itu energinya yang paling kuat. Jadi kita harus keahlian apa yang harus kita punya, itu kita bisa ngelihat di bagian tengah. Ini bagian tengah adalah 7K atau 7 killing. Itu bukan berarti kita mati ya gitu, tapi keahlian yang harus kita miliki untuk saat ini itu energi 7K yang diaktifkan. 7K itu apa? 7K itu the warrior. 7 killing atau the warrior berarti harus seperti seorang pejuang. Warrior. Dia harus bisa berpikir cepat, harus bisa mempengaruhi orang, seperti itu. Dia juga harus bisa memecahkan masalah. Terus dia memimpin dengan teladan. Nah, itu orang dengan energi the warrior atau 7K atau 7 killing. Itu kalau misalnya di tahun ini. Gitu. Nah, kalau untuk dekade selanjutnya ya kita ngelihatnya, kita misalnya di saat ini, kita misalnya di usia 24 tahun misalnya ya. Ini saya ambil contoh di usia 24 tahun here saat ini. Nah, dekade selanjutnya usia 34 tahun. Itu apa? Ada apa nih? Gitu. Kita melihat di kolom selanjutnya setelah ketulisan here. Itu kita bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Apalagi kalau usianya mungkin sudah di usia 30. Nah, untuk melihat 4 tahun lagi ya, berarti untuk memasuki dekade selanjutnya
berdasarkan ini ya, berdasarkan contoh pace si A ini. Nah, si A ini harus mempersiapkan apa, itu bisa kelihatan dari sini. Nah, ini kan HO ya di dekade selanjutnya. Nah, HO itu apa? HO atau Hearting Officer itu atau performer gitu. Nah, energi itu keahlian apa sih yang harus kita miliki? Seorang performer, Hearting Officer atau performer itu kan seorang penampil. Jadi dia harus berani untuk tampil, yang pertama. Yang kedua, dia SO itu juga public speaking. Jadi dia harus mempunyai keahlian untuk berbicara di depan umum. Nah, kita tahu nih di dekade selanjutnya dan itu udah mendekati. Kenapa nggak kalau misalnya ngerasa kurang percaya diri gitu kan untuk bisa tampil atau mungkin berbicaranya, saya juga berbicaranya masih terlalu cepat ya gitu. Jadi saya juga mengadjust, belajar kayak gitu untuk bicara lebih pelan. Jadi Hearting Officer itu berani tampil, bisa membuat sesuatu yang unik, mudah membuat orang cepat suka. Nah, itu energi Hearting Officer. Maaf, ini agak baru sariawan terus agak nggak enak badannya. Tapi semoga informasi ini masih bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Itu kalau HO. Kalau di energi utama itu yang di tengah, paling bawah harus di tengah, itu energinya yang paling kuat. Energi yang akan mempengaruhi kita di dekade tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya di artis? Kalau energinya di artis. Nah, kalau di energi di artis itu keahlian apa yang harus kita miliki? Nah, energi di artis itu kan dia secara naluri dia punya kemampuan, memang punya kemampuan untuk berkesenian. Itu energi di artis. IO, tulisannya biasanya di tengah ditulisnya IO, itu sama aja dengan di artis atau itinggat. Kalau misalnya teman-teman bingung ya, ini apa sih kok? Ini kan biasanya cuma singkatan-singkatan ya. Nah, kalau ngelihat ini artinya bisa ngelihat di kolom paling bawah halaman kedua. Ini ada tulisannya The Pioneer, ini indirect wealth. Nah, berarti di tulisan di sininya ditulisnya IW. Seperti itu. Jadi nyocokinnya di sini. Di sini disingkatnya IW. IW itu apa? IW itu dilihat indirect wealth. Itu berarti The Pioneer. Nah, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang energi utamanya adalah The Pioneer. Nah, The Pioneer ini dia biasanya entrepreneur. Jadi dia harus bisa atau mempunyai kemampuan untuk membuat membuat ide jadi kenyataan kayak gitu. Jadi entrepreneur dia harus mau untuk berusaha sendiri, wirausaha. Itu The Pioneer. Terus The Pioneer juga kemampuan apa yang harus dia punya? Dia juga harus bisa memahami tren. Untuk membuat usaha sendiri itu kan kita juga harus tahu tren ya. Terus kita juga harus pintar negosiasi. Kita juga harus, yang paling penting untuk seorang entrepreneur adalah kita harus inovatif. Harus bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Terus kita juga harus intuitif, apa nih yang kira-kira laku. Harus mau melihat tren di pasar itu seperti apa. Itu IW atau indirect wealth atau The Pioneer. Kalau energinya utama seperti itu.
Jadi dia harus berani mengambil resiko gitu. Terus tadi di artis udah, The Pioneer udah, Seven Killing udah. Kemudian performer tadi udah juga ya, performer. Terus The Friend. Nah, kalau The Friend itu membuat kesepakatan. The Friend disingkatnya F Friend. Itu dia harus pandai untuk membuat kesepakatan atau deal making. Terus menghubungi orang-orang yang membutuhkan. Dagang sih sebenarnya kalau ini. Kalau The Friend. Negosiasi. Itu juga bakat The Friend. Terus dia juga delegator yang baik, kayak gitu, pintar membuat koneksi. Itu kemampuan tersebut harus dimiliki orang dengan ketika melihat di dekade selanjutnya itu ada energi apa yang bisa dia maksimalkan untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya The Director. The Director itu di sini The Director itu disingkatnya DW, Direct Wealth. Di sini kita nanti ngelihatnya di sini ya, kalau teman-teman lupa. Di lembar kedua di paling bawah. Nah, The Director itu apa, kemampuan apa yang harus dia miliki? The Director sama The Pioneer itu hampir sama ya. Jadi orang dengan energi utamanya indirect wealth dan direct wealth itu dia harus bisa membuat ide jadi kenyataan. Jadi kalau dia mau memulai usaha ketika ada energi DW atau IW, itu saat yang tepat untuk memulai usaha sendiri. Nah, The Director itu dia juga harus bisa mendelegasikan tugas. Kemampuan tersebut harus dimiliki, terus juga harus memiliki kemampuan melihat bagaimana suatu sistem dapat bekerja dengan baik. Terus juga bisa menyelesaikan target yang sudah diberikan. Dia harus bisa berpolitik di kantor, itu kan juga harus punya kemampuan untuk berpolitik juga ya. Nah, itu ketika kita pada posisi energi utama ya, pada energi utamanya adalah direct wealth atau the director. Director, direct pioneer sudah, kemudian the leader. The leader itu biasanya bukan biasanya sih, selalu disingkatnya RW atau rope wealth kayak gitu. Kenapa coba the leader itu namanya rope wealth ya, gitu, energinya namanya rope wealth atau disingkatnya RW. Nah, kenapa diberi nama rope wealth? Itu ternyata karena kalau the leader itu kan orang yang harus bisa menginspirasi, dia punya kemampuan untuk memimpin, terus punya kemampuan untuk menyatukan orang. Itu orang dengan energi utama the leader, dan dia juga karismatik. Nah, rope wealth itu bisa diartikan memang merampok kekayaan kayak gitu kan, tapi maksudnya adalah orang dengan energi itu. Misalnya kita ngelihat kalau kita melihat ke bakat utamanya adalah rope wealth dan bakat tersebut lebih dari 85% kayak gitu, apalagi sampai 100%, dia harus berhati-hati. Kenapa? Karena ada kecenderungan untuk mudah mengeluarkan uang untuk memenuhi gaya hidup dia kayak gitu. Karena kan dia seneng kalau bisa menginspirasi. Jadi menginspirasi kan dianalogikan dengan suatu kesuksesan. Nah, kesuksesan seringkali orang melihat dengan apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, seperti itu. Nah, rope wealth itu maksudnya adalah merampok kekayaan tuh dalam arti seperti itu. Jadi dia senang beli untuk memenuhi gaya hidup dia supaya dia lebih dipandang. Nah, itu orang kalau punya bakat rope wealth-nya terlalu tinggi. Tapi kalau untuk melihat kemampuan apa, itu
Enggak ya, jadi kemampuan apa di dekade selanjutnya yang harus kita persiapkan. Nah, ketika energi utamanya adalah Rock, Wealth atau The Leader, maka kita harus punya kemampuan untuk memimpin, menginspirasi. Terus apa tadi? Memimpin, menginspirasi, kemampuan untuk menyatukan orang. Terus dia juga harus berani tampil. Kalau nggak berani tampil, lihat, cek ke dalam diri, ada apa dengan saya, ada luka batin apa pada masa lalu yang membuat saya tidak berani untuk tampil, untuk berhadapan dengan kamera. Karena sekarang zamannya semuanya serba online ya. Nah, kemampuan untuk tampil seperti itu. Kalau misalnya kenapa saya nggak berani tampil, itu kita bisa introspeksi diri, ngecek ke dalam. Kenapa? Ada di YouTube saya judulnya Luka Batin Mengubah Nasib. Nah, itu juga bagaimana saya akhirnya menyembuhkan luka batin saya dan akhirnya berani untuk tampil di depan kamera dan membuat YouTube yang bisa memberikan informasi untuk teman-teman sekalian. Habis The Leader, bakat The Philosopher. Energi The Philosopher. Energi utama The Philosopher atau Indirect Resource itu kemampuan apa? IR. Biasanya di lak pilarnya di lak pilar ini ya ditulisnya IR. Nah, ketika teman-teman melihat ada muncul IR seperti itu, IR di bagian tengah, di bawah di bagian tengah ada energi IR. Nah, IR itu adalah kalau kita ngelihat main profile itu The Philosopher. Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki ketika energi Philosopher atau energi Indirect Resource itu ada? Kemampuan untuk bisa menganalisa data dan informasi dari segala macam, entah itu keuangan, tergantung bidang kalian apa, keuangan, kesehatan, pendidikan, seperti itu. Nah, itu kemampuan tersebut harus dimiliki. Selain itu juga dia harus mau meneliti, menganalisa sama meneliti hampir sama ya. Kita menganalisa, kita meneliti. Nah, itu terus dia harus mau berpikir ekstra kayak gitu, lebih apa ya bahasanya. Jadi kita harus, kalau energi utama tersebut hadir secara alami, kita pasti akan lebih, segala sesuatunya diperhitungkan seperti itu. Itu IR atau Indirect Resource atau The Philosopher. Nah, selain itu Philosopher sama Analyzer itu hampir sama ya. Kemampuan yang harus dimiliki juga hampir sama. Kalau Analyzer itu Direct Resource atau DR, disingkatnya DR. Jadi di lak pilarnya ada tulisan DR. Nah, kemampuan apa yang harus dipersiapkan orang dengan energi utama di Analyzer atau Direct Resource? Hampir sama dengan Philosopher, yaitu dia meneliti, terus bekerja dengan data, bekerja dengan fakta, dengan angka-angka. Nah, itu Direct Resource. Dan dia juga harus punya kemampuan untuk mengajar, memberikan informasi dengan baik, atau menjadi key of information. Itu energi utamanya adalah DR atau Direct Resource. DR, DR atau Direct Resource atau di Analyzer, itu kemampuan yang harus dimiliki dan harus beli ilmu lagi, maksudnya belajar lagi, karena dia harus menjadi key of information. Otomatis dia harus mau belajar
untuk bidang yang dia rasa kurang ketika dia pada posisi tersebut. Apalagi itu sudah semua ya. The warrior sudah, the diplomat sudah, the analyzer, philosopher, the leader, pioneer, director, the friend, the performer, the artist. Itu ada 10 ya. The artist disingkatnya IO. Terus the performer disingkatnya SO atau HO. The friend F. The director DO. The pioneer IR atau IR. Terus the leader RW atau RW. Rob Weld itu the leader. Kemudian the philosopher. The philosopher tadi IR atau indirect resource. Terus the analyzer itu DR. Terus the diplomat itu the diplomat itu DO. Kalau the director itu DW, direct wealth. Maaf. Terus the warrior itu 7K. The diplomat tadi sudah belum ya? DO itu mediasi, itu, membuat perencanaan, menyelesaikan konflik, melakukan pekerjaan sesuai sistem. Udah ya tadi DO tadi. Berarti udah semua 10 itu energi-energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe, komen kalau ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin memberi ide apa yang akan dibahas selanjutnya. Silahkan, nanti akan coba dibuatkan misalnya ada sesuatu yang kurang jelas untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.